Siapa yang melakukan ibadah sunat, maka ibadah sunatnya sebanding dengan ibadah fardu. Dan siapa yang melakukan ibadah fardu, maka sebanding dengan 70 fardu. Masya Allah sekalian ya. Sebentar lagi ini nilai ibadah kita itu drastis berubah, berbeda. Sebentar lagi ini, begitu tenggelam matahari, pemerintah mengumumkan malam ini adalah malam 1 Ramadan. Zikir kita sebanding dengan 70 kali dari sebelumnya. Sedekah kita sebanding dengan 70 kali dengan sebelumnya. Salat kita sebanding dengan 70 kali dengan sebelumnya. Masya Allah. Jadi kiranya apa yang harus kita lakukan ini? Saya ingin mengaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Hadis ini mursal kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali. Beliau mengatakan, siapa yang melakukan 8 perkara ini, maka orang tersebut dianggap full pahala. Orang yang paling sempurna pahalanya di bulan Ramadan. Bagaimana caranya? 8 perkara sekalian. Ya, 8 perkara jika kita lakukan, maka dikatakanlah Ramadan kita itu full pahalanya. Bunyi hadisnya, man ata alaihi Ramadan sahihan musliman, siapa yang Ramadan datang dalam kondisi dia itu seorang yang sehat, seorang yang muslim, lalu dia lakukan 8 perkara ini. Shoma naharahu, dia berpuasa di siang harinya, walaupun sakit-sakit sikit tetap puasa, walaupun musafir boleh enggak berpuasa tapi tetap berpuasa. Shoma naharahu. Kemudian yang kedua, wa shalla wirdan min lailihi. Kemudian dia melakukan qiyamul lail rutin, yang kita katakan dengan tarawih setiap malam. Wirdan dikatakan wirid karena dia itu sudah kita rutinkan. Jadi kalau kita sering mengatakan wirid yasin, maksudnya apa? Memang begitu terus kita biasakan. Setiap malam Jumat atau bagaimana kita rutinkan. Kalau sudah kita rutinkan maka itu menjadi wirid, ya. Sudah 2 ini. Berarti jangan ada hari Ramadan yang kita nggak berpuasa, ya, kecuali ibu-ibu. Kalau ibu-ibu justru ibadahnya ketika masa halangan adalah tidak berpuasa. Kemudian yang kedua tadi, wasalla wirdan min lailihi, dia selalu melakukan qiyamul lail atau selalu melakukan tarawih setiap malam Ramadan. Yang ketiga, wa hafidha basarahu, dia jaga pandangannya. Wa farjahu, dia jaga kemaluannya. Wa lisanahu, dia jaga lidahnya. Ya, dia jaga lidahnya sepanjang Ramadan. Jangan ada mengatakan, enggak boleh kita bicara ini, kita sedang puasa, nanti malam aja kita bicarakan ini. Ya, sama aja. Kan ada begitu ya. Ini aib-aib bapak itu, yuk kita bicara, jangan dulu, nanti malam, kita sedang puasa ini, nanti malam bicara sepanjang Ramadan. Jadi shoma naharahu wa qama lailan wirdan min lailihi wa hafidha basarahu wa farjahu wa lisanahu, dia jaga lisannya. Yang keenam, wa yadahu, dia jaga tangannya. Jangan dia ambil yang bukan milik dia, jangan dia sentuh yang haram ke atasnya. Yang ketujuh, wasalla fi jamaah, semua salat 5 waktu dia lakukan secara berjamaah. Ini harus tekadnya harus kuat sekalian. Ini saya bulan suci Ramadan enggak ada satupun salat tanpa berjamaah. Harus berjamaah. Enggak subuh, enggak zuhur, enggak maghrib, enggak asar sebelumnya, enggak isya, pokoknya berjamaah. Saya harus berjamaah. Tapi Bapak sekalian jangan sampai nanti ketinggalan sekali langsung stres. Ada juga orang gara-gara satu langsung, waduh udah saya nih celaka nih. Jangan katakan demikian. Kalau kita cari solusinya selalu ada. Apa misalnya? Kita ke masjid misalnya, pergi ke masjid ada yang masbuk, gabung sama dia.
Oh Ustaz, kayaknya nggak bersih itu, celananya ketat, celana jin, kayaknya nggak bersih itu. Kalau begitu, kita panggil salah seorang yang kita kenal. Pak, tolong bantu saya. Oh ya, apa? Nah, biasa orang bulan Ramadan berbeda cara bicaranya. Ada apa yang bisa saya bantu? Saya terlambat sholat zuhur, ketiduran tadi. Jadi apa yang bisa saya bantu? Tolong Pak, sholat bersama saya. Bapak jadi imam boleh, saya jadi imam bapak juga boleh. Itu dianjurkan misalnya kita bantu orang itu. Dianjurkan kita membantu orang tersebut. Jadi bagaimana Ustaz? Masa salat zuhur saya 2 kali? Yang pertama itu fardu, yang kedua namanya i'adah, mengulang untuk membantu orang lain. Ya. Ustaz, saya pergi ke masjid jam 2:30, terbangun saya terlambat. 2:30 saya lihat nggak ada orang di masjid. Pulang ke rumah, ajak istri untuk salat bersama kita. Istri sedang halangan, ada anak, ajak anak. Ayah ni saya sedang tidur pun bantu ayah ni supaya dapat full pahala. Harus kayak gitu kita. Ya. Baik, jadi yang ketujuh adalah dia upayakan salat 5 waktu selalu berjamaah. Yang kedelapan, yang terakhir, wa bakkara ila jumu'ah. Bila tiba hari Jumat, untuk salat Jumat hendaknya dia pergi cepat, jangan pergi lambat. Mana patokan cepat atau lambat? Akhir daripada cepat itu, akhirnya menjelang khatib naik ke atas mimbar. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, itu sudah lambat. Ya, makin cepat datang makin lebih bagus. Tapi paling akhir daripada kata cepat itu adalah ketika khatib naik ke atas mimbar. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, para malaikat menutup kitab-kitab mereka. Malaikat yang dimaksudkan adalah malaikat yang mencatatkan pahala yang Jumatnya seperti bersedekah seekor unta, yang Jumatnya bersedekah seekor lembu, seekor kambing, sampai seekor ayam, sampai sebutir telur. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat-malaikat tersebut mencatat menutup kitab-kitab mereka. Siapa yang menyiapkan bukaan bagi orang yang berbuka puasa, maka bagi dia puasa dari orang yang dia siapkan bukaannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kalau Ramadan sebelum ini kita hanya mendapatkan pahala 30 hari puasa, mari sama-sama Ramadan kali ini kita berupaya untuk mendapatkan pahala 60 hari puasa, 100 hari puasa, 1000 hari puasa. Bagaimana itu Ustaz? Yaitu dengan kita siapkan bukaan. Kalau hari ini kita berpuasa dan kita siapkan bukaan untuk 1 orang, maka hari ini kita mendapatkan pahala 2 puasa. Jadi kalau kita siapkan setiap hari 10 orang, kita siapkan bukaan untuk 10 orang, berarti kita dapat berapa? 330 puasa. 30-nya puasa kita, 300 adalah puasa dari orang yang kita siapkan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa di bulan suci Ramadan ini maksudnya. Kemudian para sahabat ketika mendengarkan penuturan ini, mereka ingin mendapatkan pahala ini, tapi mereka menyadari diri mereka bahwa kondisi ekonomi mereka enggak sama semua. Sehingga ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak semua kami memiliki makanan, memiliki harta yang sedemikian rupa untuk kami siapkan bukaan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, pahala ini didapatkan bagi orang yang menyiapkan bukaan puasa walaupun dengan seteguk susu, dengan 1 gelas susu. Kenapa? Karena rata-rata orang sahabat punya kambing di rumah mereka. Kemudian sahabatnya ada kembali mengatakan, "Ya Rasulullah, tapi enggak semua kami punya kambing. Pahala ini dapatkan bagi yang menyiapkan bukaan walaupun dengan sebutir kurma." Karena para sahabat banyak memiliki pohon kurma, minimal di samping rumah mereka. Ternyata ada juga sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, enggak semua kami memiliki pohon kurma." Rasulullah SAW menyampaikan sebuah perkataan beliau yang terakhir, pamungkas ini.
yang kiranya nggak ada siapapun yang ingin mendapatkan pahala ini, dia nggak mampu. Pahala ini didapatkan bagi orang yang menyiapkan bukaan walaupun dengan seteguk air putih. Aqua gelas, tadi gelas, harganya 500. Siapa di antara kita yang nggak punya duit 500? Ya, 500 rupiah. Siapa? Nggak ada. Semiskin-miskin kita, bahkan jalan-jalan kita pun di tengah jalan ada kadang-kadang uang 500 itu. Tercampak begitu sia-sia, nggak ada orang peduli dengan uang 500. Tapi kita siapkan satu gelas air putih, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Sedang hadirin sekalian, kemudian Nabi perintahkan kita untuk memperbanyak 4 perkara berupa zikir. 2 perkara ini menjadikan Allah ridha kepada kita, dan 2 perkara ini memang menjadi kebutuhan kita. 2 perkara yang menjadikan Allah ridha kepada kita adalah kita memperbanyak kalimah la ilaha illallah dan juga astaghfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti udah selepas 100 astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu istighfar paling singkat. Nanti mau tambah lagi, tambahkan lagi. Mau 1000 kali ini, 1000 ini, silakan. Kemudian 2 perkara yang menjadi kebutuhan kita, minta kepada Allah surganya dan minta kepada Allah agar jauhkan dari nerakanya. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Atau sering kita, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu lebih panjang lagi. Nabi memberikan kepada kita yang paling singkat. Minta surga Allah dan minta agar Allah jauhkan kita dari nerakanya. Sedang hadirin sekalian, ada satu hadis lagi yang membuat kita itu terharu betul, bahwa para sahabat menceritakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah ajwadun nas, orang yang paling pemurah. Nabi itu orang paling pemurah. Ini sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Enggak ada siapapun yang minta kepada Nabi melainkan Nabi pasti beri. 3 kali dia minta dalam waktu yang sama, 3 kali Nabi beri. Tapi yang membuat kita tercengang, Bapak sekalian, sahabat menceritakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan. Kondisi beliau bila tiba bulan Ramadan itu lebih pemurah lagi. Itu macam mana kita bayangkan sekali. Nabi udah pemurah. Bila tiba bulan Ramadan lebih pemurah lagi. Lebih pemurah itu lagi yang kita memikirkan bagaimana pemurahnya Nabi SAW di bulan Ramadan. Sungguh pemurahnya Nabi SAW di bulan Ramadan ajwad minar riyah al-mursalah, lebih pemurah daripada angin sepoi-sepoi yang berhembus. Angin sepoi-sepoi ketika berhembus, dia menuju hanya ke orang-orang kaya saja, orang miskin enggak. Apakah angin sepoi-sepoi ketika berhembus hanya kepada orang-orang tertentu saja, pejabat saja, orang biasa enggak? Tidak. Angin sepoi-sepoi tersebut kalau berhembus semua kena. Enggak besar, enggak kecil, enggak laki, enggak perempuan, enggak kaya, enggak miskin, semuanya mendapatkan. Berarti Nabi SAW seperti itu, bahkan lebih daripada itu. Ini bisa dibayangkan bagaimana pemurahnya Nabi SAW. Ini agar menjadi pelajaran bagi kita bahwa sangat jauh kita dengan Nabi SAW. Nabi itu pemurah. Pemurah Nabi di luar Ramadan ya susah untuk kita tiru. Yang menariknya bila tiba bulan Ramadan lebih pemurah lagi, lebih pemurah daripada angin yang berhembus sepoi-sepoi. Jadi ungkapan singkat ini bisa menjelaskan kepada kita sebuah gambaran bahwa Nabi sepertinya bukan hanya memberi kepada Bilal bin Rabah, kepada sahabat-sahabat yang miskin, tapi memberi juga kepada Abu Bakar As-Siddiq yang kaya, memberikan juga kepada Utsman bin Affan yang lebih kaya, memberikan juga kepada Abdurrahman bin Auf. Semua mendapatkan kebaikan dari Nabi SAW. Maka mari sama-sama
Yang pertama, kita bergembira menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, mari Bapak sekalian, kita ajak keluarga kita untuk lebih gembira menyambut bulan suci Ramadan. Kita siapkan doa-doa terbaik, kita siapkan harta-harta terbaik. Ada orang kan menyimpan hartanya untuk pergi umrah misalnya, pergi umrah di bulan Ramadan. Kita nggak pergi umrah, kita siapkan harta kita untuk kita infakkan di bulan suci Ramadan.